Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Oke, semoga abang kakak semuanya sehat dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah, Bang Kakak, sebelum kita mulai belajarnya, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 9, menjelajah angkasa luar. Kita masuk ke subtema yang baru, tokoh penjelajah angkasa luar. Untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca bacaan siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Yang kedua, dengan menceritakan pengalaman yang memiliki kemiripan dengan cerita fiksi, siswa dapat memahami isi cerita dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadinya. Yang ketiga, dengan berdiskusi tentang jenis-jenis patung konstruksi, siswa mencari informasi menganalisis tema, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung konstruksi. Yang keempat, dengan membaca modernisasi teknologi transportasi, siswa dapat menuliskan perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi. Dan yang terakhir, dengan membaca bacaan dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di wilayah tersebut. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi IPA. Nah, perhatikan, ini adalah gambar seorang tokoh ilmuwan yaitu Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei ini mencoba untuk membuktikan. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Nah, bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Copernicus sebelumnya. Teori Copernicus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya tetapi matahari karena planet-planet mengelilingi matahari. Nah, pada zamannya Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern.
Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Nah, itu ya tadi ini ya mengenai Galileo Galilei, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Italia ya. Nah, banyak temuan-temuannya ya, terutama di bidang ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang angkasa luar ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang seorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo bersama kita menggali informasi lebih dalam tentangnya. Edwin Eugene Aldrin, atau lebih sering dipanggil Buzz Aldrin, lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Awalnya ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin, tetapi sekarang ia dikenal sebagai seseorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Bersama dua rekannya, Neil Armstrong dan Michael Collins, pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan. Sementara rekan lainnya, Michael, tetap berada di orbit. Nah, sebelum ia menjadi astronot, Buzz juga merupakan seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Buzz mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts. Nah, ia pun terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Nah, perhatikan, nah ini adalah susunan tata surya. Nah, semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Ya. Kita lihat, nah ini di sini adalah matahari. Jadi semua benda-benda langit itu ya berputar mengitari atau mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya ya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kita akan mempelajari tentang penemu teleskop pertama. Bernama asli Frederick William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Georgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian Johann Bath, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Oke, nah kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, kita akan mempelajari tentang seni patung konstruksi. Nah, abang kakak mungkin sudah pernah mendengar ya istilah seni patung konstruksi. Apa sih itu seni patung konstruksi?
Ya, seni patung konstruksi itu adalah membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Nah, cara menyusunnya itu dapat direkatkan dengan lem, ya, dilas ataupun dipatri. Nah, sedangkan bahan yang digunakan, nah itu bisa berupa semen, bisa kawat, plastisin, bubur kertas ataupun bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh patung konstruksi ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh patung konstruksi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini terbuat dari bahan bekas ya. Ini adalah kardus-kardus yang direkatkan. Nah, kemudian ini ada ya. Nah, ini yang terbuat dari plastik. Inilah beberapa contoh seni patung konstruksi ya, dimana tadi cara mereka menyusun ya bahan-bahan tersebut ya, bisa dengan cara dilem ataupun dilas ataupun dipatri. Jadi tergantung dengan bahan yang kita gunakan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi IPS, yaitu modernisasi teknologi transportasi. Nah, abang kakak bisa lihat ya, berikut ini adalah beberapa alat transportasi modern ya. Ada pesawat terbang ya, ada kereta api, ada mobil ya, kemudian ada kapal ya. Nah, transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain yaitu jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Nah, transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Nah, alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, gerobak, dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia misalnya rakit dan perahu dayung. Nah, itulah tadi alat transportasi yang digunakan pada masa lalu ya. Nah, kita lanjutkan, perhatikan. Nah, ini beberapa alat transportasi ya. Nah, ini transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya yaitu sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang, sedangkan gerobak digunakan untuk alat pengangkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Nah, alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain yaitu truk, truk tangki, kereta api, barang. Nah, itulah tadi ya beberapa alat transportasi darat ya yang digunakan pada masa lalu dan pada masa sekarang ya yang sudah modern ya. Nah, alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh seperti antar kota dan antar provinsi.
perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri ya, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, dan PT KAI yaitu Kereta Api Indonesia Persero ya. Jadi kalau untuk saat ini ya, pengangkutan darat itu sudah lebih modern. Nah, yang bisa digunakan ini ya, melayani untuk jarak jauh ya. Sedangkan kalau transportasi darat yang tradisional, nah itu biasanya digunakan untuk jarak yang dekat ya. Nah, jadi kalau yang digunakan dalam jarak jauh, nah seperti Damri, kemudian PT KAI, nah itu juga bisa mengangkut ya jumlah penumpang yang lebih banyak ya Bang Kakak. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk hari ini kita tidak ada latihan ya. Nah Bang Kakak, latihan-latihan yang belum dikirimkan kepada Miss, nah silahkan dikirimkan melalui WA Miss Karmila ya. Miss tunggu ya. Nah untuk pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.